Halo sahabat kreatif, Assalamualaikum. Jadi hari ini kebetulan saya lagi bongkar-bongkar etalase. Terus saya nemu kotak kayak gini. Nah, ini kotak biasanya dipakai untuk perhiasan gitu ya. Apakah itu anting atau cincin gitu. Jadi kebetulan ini kotak bekas anting tusuk atau dibuang kayak gini contohnya. Nah, kayak gini contohnya. Biasanya kita kalau belanja di grosir beli pasti ada kotaknya. Nah, kalau isinya sudah habis, kotaknya jangan dibuang ya, sayang, apalagi kalau kotaknya masih mulus gitu ya, dan busa di dalamnya masih bagus, jadi jangan dibuang. Nanti kita bisa buat sendiri. Biasanya dari pengalaman saya, kalau saya buat dibuang sendiri, saya bisa mendapat keuntungan 3 kali lipat daripada saya beli di grosir gitu. Tapi kadang-kadang kan kita lihat di grosir gitu ada bentuknya yang unyu, yang lucu gitu kan, ya tetap juga saya beli juga di grosir gitu. Tapi kalau seandainya saya nemu kotak yang kosong kayak gini, tetap saya bikin sendiri gitu ya. Yuk kita mulai aja ya. Nah, jadi ini kotaknya yang tadi ya teman-teman. Ini busanya masih bagus, masih mulus. Kotaknya juga masih bening ya, masih bagus. Nah, jadi ini untuk bahannya kita pakai diamond cangkang ya teman-teman. Diamond cangkangnya teman-teman bisa beli di marketplace atau di toko yang menjual alat-alat kerajinan tangan gitu ya. Nah, kayak gini bentuknya ya. Ini saya pakai yang ukuran kecil, sekitar 14 cm kalau nggak salah ya. Untuk bahan yang kedua kita pakai paku T atau paku stopper gitu kalau nggak salah namanya. Ini teman-teman bisa beli di marketplace atau di toko kerajinan juga. Nah, ini kayak gini bentuknya ya. Dan untuk bahan yang ketiga kita pakai karet karet anting kayak gini bentuknya ya. Nah, untuk bahan yang keempat, di sini kita pakai lem ya teman-teman. Di sini saya pakai lem UV resin ya teman-teman, tapi teman-teman boleh pakai lem apa aja ya. Kenapa saya pakai lem UV resin di sini? Karena memang lebih kuat. Pertama, yang kedua karena memang tinggal ini satu-satunya lem yang tersisa di rumah. Nah, kalau kita pakai UV resin tentunya kita harus pakai UV lighting ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mengeringkan lem resinnya. Nah, di sini kebetulan saya pakai yang model center ya. Teman-teman boleh pakai yang apa aja ya. Yang terakhir kita pakai tang untuk memotong paku T-nya nanti ya. Kita teteskan dulu lemnya sedikit di bagian cangkang dari diamondnya ya teman-teman. Hati-hati ya, hanya sedikit saja, setetes saja. Kemudian kita teteskan juga di bagian belakang paku T-nya ya, di bagian belakang paku T-nya biar lebih kuat. Kemudian kita senterin kira-kira 5-10 detik ya. Lalu kita tetesin lagi lem resinnya di bagian lubang-lubang cangkangnya ya teman-teman. Oh ya, untuk diamond cangkang biasanya di bagian pengaitnya itu ada sedikit lubang-lubangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tetesin lem resinnya di bagian lubang-lubangnya itu agar lebih kuat lagi ya. Kemudian kita senterin lagi kira-kira sampai 60 detik. Untuk pasangan antingnya kita ulangi lagi proses yang sama ya.
udah jadi banyak ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai kita susun di kotaknya ya. Nah kalau udah banyak gini kita bisa senterin lagi ya, kira-kira 4-5 menit agar lemnya benar-benar kering. Jangan lupa juga anting tusuknya dibalik-balikkan ya, agar keringnya merata. Nah kalau teman-teman punya UV lighting yang modelnya kayak gini bisa dipakai juga ya. Jadi biar nggak terlalu capek nanti kelamaan nyenterinnya ya. Alat ini juga ada pengatur waktunya, ada 120 detik, 90 dan 30 detik. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor. Jadi kalau untuk nail gel atau kutex kita langsung aja masukkan tangan kita ke dalam, terus nanti lampunya otomatis nyala. Tapi kalau untuk benda lain biasanya kadang-kadang nyala, kadang enggak. Jadi kita tetap harus pakai pengatur waktunya. Biasanya untuk mengeringkan lem resin ini bisa memakan waktu 4-6 menit. Jadi kalau saya biasanya nyalain lampunya bisa 2-3 kali gitu. Jangan lupa juga antingnya untuk dibalik-balik gitu ya. Jadi kalau lampunya udah mati, antingnya dibalik terus nyalain lagi lampunya, nanti mati lagi dibalik-balik lagi gitu ya, agar lemnya bisa kering merata. Nah ini lemnya udah kering ya teman-teman. Selanjutnya kita potong pakutenya pakai tang. Untuk ukuran panjang pakutenya dikira-kira aja ya teman-teman. Untuk pasangannya kita ukur dulu ya sebelum dipotong, jadi biar panjangnya sama. Nah jadi ini biasanya kalau setelah dipotong pakai tang, ujung dari pakutenya ini pasti tajam. Jadi nanti kita asah pakai batu asah pisau atau bisa pakai kertas amplas ya. Nah ini udah selesai kita asah, jadi ini udah nggak tajam lagi ya. Selanjutnya kita pasang karetnya. Sebelum dipasang karetnya, pastikan kalau lemnya udah benar-benar kering ya. Jadi kalau ditarik kayak gini, diamondnya nggak gampang copot. Nah tadi kan waktu nempelin pakute ke diamondnya, setelah di center selama 5 detik, saya ada saranin untuk tetesin lem resinnya ke lubang-lubang yang ada di cangkang diamondnya ya kan. Fungsinya agar lebih kuat, jadi nggak gampang copot kayak gini ya. Nah ini saya kasih contoh satu lagi yang lubang cangkangnya ditetesin lem, jadi walaupun karetnya kenceng, mau ditarik berapa kali diamondnya juga nggak bakalan copot ya. Nah ini udah selesai, jadi kita tinggal susun aja ke kotaknya ya. Untuk jaraknya nanti bisa dikira-kira aja ya. Udah selesai. Jadi ini udah siap untuk dijual ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya ya sahabat kreatif. Assalamualaikum.